Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyul atim. Manunggaling kawula dengan Gusti untuk memahami zatnya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai umatnya. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wajib berpegangan dengan seruan ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk mengenal Tuhan kita diajarkan agar mengenal diri sendiri atau dirinya manusia dengan benar dan tepat secara rinci, karena setiap bagian dari diri atau panca indera atau jasad, pikiran, hati, ruh, dan jiwa, pemahamannya atau ma'rifatnya atau yang dapat dimakrifatinya berbeda-beda, dan kita juga wajib tahu asal usul kejadian diri kita sendiri agar mudah untuk memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tanpa itu dan mendengar kata manunggaling kawula dengan Gusti, bila kalimat ini dipahami otodidak atau yang berguru, akan tetapi tidak berpedoman dengan kitab suci dengan secara keseluruhan, apalagi hanya berpedoman dengan satu sisi ayat saja dan menyelisih sisi ayat yang lain, pastilah yang dianggap benar hanya menurut pemahamannya saja atau bukan kebenaran yang hakiki, karena kitab suci itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila untuk memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelisihi satu ayat saja, berarti salah paham atau gagal paham. Orang yang gagal memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dipahami menjadi satu kesatuan dalam dirinya dikarenakan memahami lafal la haula wala quwata illa billahil aliyul azim, dan dipahami bulat-bulat, sedangkan yang seharusnya dipahami dengan dikiaskan atau ditakwilkan, sedangkan di sifatnya tidak disebutkan maha menyatu dengan makhluknya atau maha dekat, tidak disebutkan, yang ada maha menyempitkan, atau yang disebut semua makhluk atau ciptaannya digenggamannya, atau yang disebut zatnya meliputi luar dalam, akan tetapi jangan disamakan seperti sifatnya makhluk. Kalau di Alkitab atau di kitab Injil disebutkan awal kejadian itu firman, yang artinya firman, tidak ada yang menyamai, menyerupai, apalagi yang melebihinya atau melebihi kitab sucinya. Yang disebut firman itu berhubungan dengan kitabnya. Kalau dalil berhubungan dengan yang menciptakan dalil, sifatnya dalil dengan yang menciptakan dalil berbeda 180 derajat atau wajib dibedakan cara memahaminya, seperti yang diserukan kitab suci Al-Quran. Manunggaling kawula dengan Gusti kalau dikiaskan seperti seduhan kopi, ada bubuk kopi, gula, air panas, bisa juga ditambah rasa yang lain, contohnya seperti susu misalnya. Sebelumnya dan sesudahnya cangkirnya wajib ada, dan peminum kopi sejati tidak akan memakan cangkirnya.
agar dapat membuat seduhan kopi lagi. Dalam kurung, jangan pernah menyamakan seduhan kopi dengan cangkirnya. Ini cuma tangga untuk berpikir, semoga ada manfaatnya. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.